Dalam sejarah panjang peradaban Jawa, penggunaan bahan-bahan tembus pandang seperti kaca atau dalam bahasa Jawa disebut beling itu tidak muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari perjalanan panjang perdagangan, pertukaran budaya, dan perkembangan teknologi yang melibatkan berbagai bangsa. Teknologi pembuatan kaca itu pertama kali diketahui berasal dari Mesir sekitar 3000 sampai 2500 tahun sebelum Masehi. Pada masa itu kaca diproduksi dari campuran pasir silika, soda, dan kapur yang dilelehkan pada suhu tinggi. Namun kaca belum digunakan sebagai bahan-bahan seperti jendela seperti sekarang ini, bukan. Penerapannya Dereng, melainkan masih manik-manik, perhiasan begitu. Dari kawasan Timur Tengah ini lalu menyebar ke India dan Tiongkok, dua wilayah yang memiliki hubungan perdagangan intens dengan kepulauan Asia Tenggara termasuk Jawa. Nah, dari sini awal mula manusia Nusantara ini mengenal beling atau kaca itu. Sekitar abad kedua hingga ke-6 Masehi, jalur perdagangan internasional antara India, Sriwijaya, Cina ini berkembang pesat. Catatan arkeologis menunjukkan bahwa manik-manik kaca telah ditemukan di berbagai situs arkeologi di Jawa dan Sumatera bagian selatan. Jadi sudah dikenal. Temuan-temuan ini menandakan bahwa masyarakat Jawa pada masa Mataram kuno atau awal Majapahit itu telah mengenal kaca meskipun belum memproduksi sendiri, karena kaca ini masih menjadi barang impor dari India, Timur Tengah atau Tiongkok. Manik-manik kaca yang berwarna biru dan hijau itu ditemukan di situs Wonoboyo bersamaan dengan emas dan perak dari masa Rakai Panangkaran abad ke-8. Keping kaca ini juga ditemukan di Trowulan. Yang ini diperkirakan berasal dari pecahan wadah impor Persia atau Tiongkok sekitar abad ke-14 sampai 15 Masehi itu. Nah, bukti-bukti itu menunjukkan bahwa kaca telah menjadi simbol barang mewah, status sosial yang tinggi di kalangan bangsawan Jawa. Digunakan untuk wadah perhiasan, wadah minyak wangi, atau hiasan-hiasan bangunan kerajaan. Pada perkembangannya, penggunaan kaca ini secara lebih luas di Jawa terjadi setelah abad ke-16 Masehi, ketika perdagangan dengan bangsa Arab, Portugis, dan Belanda yang semakin intens. Bangsa Arab membawa wadah kaca parfum, botol obat, lampu minyak digunakan di masjid-masjid itu. Dan bangsa Portugis dan Belanda memperkenalkan cermin, kaca jendela, botol-botol minuman gitu. Dalam sejarahnya begitu.
Lah lambat laun yaitu semakin menyebar, semakin meluas. Sampai di sekitar abad ke-19 itu arsitektur rumah Jawa modern ini sudah menggunakan kaca. Mulai diterapkan gitu. Nggih. Rumah-rumah priayi, pejabat kolonial di Jogja, di Surakarta, Semarang itu sudah menggunakan kaca sebagai jendela, mungkin di hiasan di pintu gitu. Ya makanya kalau kita ke Keraton Surakarta itu ada cermin besar di Pangilon. Jadi orang Jawa itu memandang benda bening itu sebagai kejernihan hati dan kejujuran. Refleksi gitu. Refleksi seperti yang pernah kita bahas di saat-saat yang lalu itu. Jadi bahwa sebelum kita mengoreksi orang lain, maka koreksilah dulu dirimu sendiri. Kalau industri kaca lokal di Jawa itu berkembang sekitar abad ke-20. Pabrik kaca pertama itu dalam catatan didirikan sekitar tahun 1930-an di kawasan Surabaya dan Cirebon. Jadi ya sudah lama. Artinya bukan hanya sekedar hiasan, tapi mengandung unsur perjalanan sejarah yang mungkin jarang diketahui. Gini. Dan tiap masanya nih punya peran diri sendiri. Iya. Mungkin dulu ada kaca yang diukir, sekarang juga masih ada itu. Dan banyak sekali laporan-laporan sejarah tentang kaca di Jawa itu banyak. Ada yang dilaporkan Balai Arkeologi Jogja, itu juga menyebutkan itu tadi, temuan artefak kaca di situs Wonoboyo dan Trowulan. Jadi dalam perkembangannya yang dulunya kaca itu hanya sebagai manik-manik kecil, terus akhirnya berkembang menjadi sebuah ornamen bangunan dan merembes pada pemahaman filosofi bahwa kita harus mampu mengaca kepada diri kita sendiri.